Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi caranya menentukan model atau bentuk tangga serta ukuran anak tangganya itu sendiri ya. Jadi ini sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu saudara kita ya. Dan dia juga melampirkan foto lahannya ya. Jadi seperti ini kurang lebih lahannya. Ini kalau kita lihat di fotonya ini merupakan eh, halaman belakang rumah gitu ya. Dan ini sudah diberi keterangan ya. Jadi lahannya ini dari ujung pintu ke ujung dinding wastafel ini 2 meter dan lebarnya ini sampai ke ujung dinding lahan teras belakang rumah ini 4 meter dan panjang lahannya ini dari keterangan yang saya dapatkan itu adalah 9 meter. Kemungkinan itu klaster 2 kapling dijadikan satu gitu ya. Oke, ini kita langsung aja ya. Jadi dari lahan yang kita lihat tadi itu kita bisa menentukan model serta ukuran tangganya agar oke, jadi setelah lahannya kita ketahui ukurannya, kita tinggal menentukan model serta ukuran tangganya. Nah, ini yang pertama-tama mesti kita ketahui adalah ketinggian lantai ke lantai karena itu baru direncanakan. Jadi di situ saya dapat keterangan itu ketinggian lantai ke lantai itu rencananya 4 meter dan lahannya itu di lantai bawah tadi ya. Itu ukurannya 2 meter kali 4 meter dan eh, panjang ke sini ya. Ini kurang lebih 9 meter gitu ya. Nah, jadi dalam pembuatan tangga itu yang harus kita perhatikan selain tingkat kemiringan landai atau curamnya tangga itu sendiri, jadi ada faktor lain yang mesti kita perhatikan juga yaitu lahan. Jadi bagaimana kita bisa membuat tangga itu bisa hemat lahan, tangganya tetap aman dan nyaman serta tidak memakan banyak lahan gitu ya. Oke, jadi pada saat pembuatan tangga itu kita harus perhitungkan secara matang ya. Jadi jangan sampai ada terjadi hal seperti ini ya. Jadi akhirnya bongkar-bongkar begini ya. Ini jangan sampai terjadi. Ini juga video kiriman ya. Jadi ada juga saudara kita tuh yang salah perhitungan ya. Mungkin sekarang sudah di repair dan mungkin sudah jadi ya karena ini sudah lama sekali ya. Ini hanya untuk contoh saja ya. Jangan sampai nanti teman-teman membuat tangga itu sampai terjadi bongkar pasang ulang seperti ini ya. Oke, karena lahannya sudah kita ketahui tadi ya, jadi dari ujung pintu ini ya, ini anggaplah pintu. Dari sini ke dinding ini 2 meter dan dari dinding ini ke dinding paling belakang ini ujung 4 meter dan ketinggian lantai ke lantai dari lantai bawah ke lantai atas ini direncanakan 4 meter. Jadi yang pertama-tama kita bagi itu seperti biasa adalah ketinggiannya dulu ya teman-teman ya. Nah, dari pembagian ketinggian itu kita bisa mengetahui ketinggian di setiap anak tangga serta jumlah anak tangganya. Nah, untuk ketinggian 4 meter itu memang idealnya hanya dibagi 22 atau 21. Itu sudah ideal gitu ya. Nah, untuk yang kali ini sendiri ini saya bagi 21 ya. 21 pembagian dengan jumlah anak tangga ini 20.
Dan model tangga yang dibuat sendiri ini adalah tangga letter L, namun di top atau di anak tangga terakhir paling atas itu kita buat seperti ini ya. Jadi bordes dibuat belah tahu atau belah ketupat. Nah, jadi kalau kita lihat tampak atas tuh seperti ini di lantai, di anak tangga terakhir ya, sebelum ke lantai berikutnya. Oke, ini dari ketinggian lantai ke lantai 4000 mm atau 4 meter dibagi 21, hasilnya yaitu 190 mm ya. Ini ya. 4000 dibagi 21, hasilnya 190 mm. Jadi ketinggian di setiap anak tangganya ini nanti 19 cm plus minus. Oke ya. 21. Nah, 21 itu sudah di lantai berikutnya ya. Sudah di lantai atas. Dan untuk ukuran anak tangganya sendiri ini yang dihasilkan yaitu 750 mm kali 250 mm atau 75 kali 25 cm. Dari mana ukuran anak tangga itu didapat? Dari penyesuaian yaitu lahan ya. Jadi yang pertama kita bagi itu ini harus yang ke lantai atas dulu ya. Jadi dari sini ya, karena ini letter L, jadi dari bordes pertama ke anak tangga terakhir yang di atas ini. Dan karena bentuknya ini seperti ini juga bukan semata-mata untuk menghabiskan pembagian, tapi juga ini untuk menghemat lantai atasnya. Jadi lubang yang kita buat itu hanya yaitu 800 mm atau 80 cm kali 4000 mm atau 4 meter. Jadi sepanjang 4 meter kita buat lubang void ini atau lubang untuk tangga ini hanya 80 cm. Jadi ini masih jembar gitu ya. Jadi masih luas gitu. Oke, kita lanjut ke pembagian ukuran anak tangganya. Jadi dari 4 meter ini ya, dari lebar 4 meter dari ujung dinding wastafel ke dinding halaman belakang itu ya, 4000 mm dikurangi bordes dulu. Nah, ini bordesnya ini ya, ini bordesnya 75 cm atau 750 mm persegi, kita bagi 3 menjadi bentuk kipas ya. Dan yang di paling atas juga kita kurangi 75 cm atau 750 mm persegi juga kita buat belah tahu seperti ini. Nah, jadi dari 4000 mm dikurangi bordes bawah 750 mm dan bordes atas 750 mm, sisanya dibagi 10. 4000 dikurangi 1500, sisanya yaitu 2500 dibagi 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya yaitu 250. Nah, jadi ukuran anak tangganya ini adalah 250 mm kali 750 mm. Nah, oke ya. Sesuai ya ukurannya ya. Dan di lantai bawah ini 2000 mm dikurangi bordes 750 mm, sisanya yaitu 1250 mm dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya yaitu 250 mm. Jadi pas ya.
Kita cek dulu ukurannya. Sama 1250 mm ya. Dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya yaitu 250 mm. Oke ya. 3 ditambah 2, 5. Tambah 10, 15. Tambah yang paling bawah ini 5. Jadi 20 anak tangga. Oke. 21 sudah di lantai berikutnya. Dan jika teman-teman merasa ingin lebih landai lagi, ini bisa dibagi 22 ya. Jadi 22 di lantai atas. Jumlah anak tangganya 21 dengan cara yaitu bordes ini kita buat kipas juga. Kita buat bentuk kipas juga dibagi 3. Itu terserah saja. Namun apabila teman-teman merasa di sini nanti anak tangga pertama dari atas ini terlalu kecil, jadi teman-teman buat saja yaitu bentuk belah ketupat atau belah tahu seperti ini. Dan di sini ada 2 buah gambar ya, dan gambar yang kedua ini merupakan sama penyesuaian ukuran, dan ini jumlah pembagiannya juga sama. Dibagi 21 juga sama ya dengan yang ini. Ini bedanya dengan gambar yang pertama ini adalah bentuk dari bordes di lantai atas. Ini kita buat flat gitu ya. Untuk gambar yang ini kita buat flat, namun ukuran anak tangganya ini hanya 600 mm ya. Nah, 600 mm atau 60 cm kali sama ya 250 mm. Bedanya hanya itu saja. Dan karena ini hanya 600 mm, ini anak tangga pertama ini bisa mundur dari bibir pintu tadi sejauh yaitu 150 mm atau 15 cm. Nah, namun ini ukuran anak tangganya lebih kecil ya. Hanya 600 mm atau 60 cm. Dengan cara pembagian yang sama, teman-teman bisa menentukan sendiri akan dibuat seperti yang gambar pertama atau yang kedua. Ini pembagiannya sama saja untuk pembagian jumlah anak tangganya. Namun di sini bedanya hanya di bagian bordes atas ini serta ukuran anak tangganya ya. Nah, jadi untuk yang gambar kedua ini di sini tuh flat ya. Anak tangga pertama dianggapannya kalau dari atas ini flat, bordes flat. Nah, sedangkan di gambar yang pertama ini kita buat belah ketupat atau belah tahu seperti ini. Oke, namun di gambar yang ini ukuran anak tangganya 750 mm. Sedangkan jika menggunakan bentuk yang seperti ini ukuran anak tangganya 600 mm. Oke ya. Cara membaginya sama dan cara menghitung anak tangganya pun sama. Dan satu lagi yang harus kita perhatikan pada saat pembuatan tangga, untuk menghemat lahan di lantai atas ini kita perlu juga memperhitungkan yaitu titik ketinggian anak tangga yang tepat di bawah balok lubang voidnya atau lubang tangganya itu sendiri ya. Nah, ini dindingnya kita buat tembus dulu ke atas agar bisa terlihat jelas ya. Nah, jadi nanti bentuknya tuh kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kita perlu perhatikan juga nih. Anak tangga yang tepat di bawah balok lubang void ini ketinggiannya harus melebihi ketinggian orang dewasa ya. Oke.
Untuk yang ini ketinggiannya mencukupi ya, ini masih melebihi ketinggian orang dewasa. Karena ketinggian di sini masih didapat 2477 mm kurang lebih, atau yaitu 247 cm. Jadi masih melebihi ketinggian orang dewasa. Oke, paham ya? Jadi dengan cara pembagian yang tepat dan menentukan model serta ukuran tangga yang benar, kita bisa menghemat lahan di lantai bawah dan juga di lantai atasnya. Oke, bagi teman-teman yang berencana merenovasi rumahnya dan memiliki lahan yang hampir sama dengan ukuran yang ada di sini, teman-teman bisa menerapkan pembuatan tangganya dengan pembagian seperti ini ya. Jadi agar di lantai bawah dan di lantai atasnya itu bisa menghemat lahan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa dukung channelnya dengan cara yang sama ya, seperti Anda mendukung channel-channel lainnya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.